Oke, jadi untuk hari ini gue udah kedatangan sebuah alat untuk gaming. Ya tentunya basicnya di audio teman-teman. Buat kalian live streaming game ataupun ya ngegame santai dengan setup yang simple tapi udah elegan cuy. Ini kedatangan dua alat langsung dari Fine. Yang pertama ada mikrofonnya ya, AM8 ampli game. Ya seperti ini. Dan ini ada headphone-nya ataupun headset gamingnya, namun non RGB. Jadi yang nggak suka gimmick RGB, menurut gue ini solusi paling ampuh sih, kan desainnya lumayan cuy. Oke, jadi untuk kedua alat ini mungkin bisa kalian dapetin di salah satu marketplace resminya Fine. Nanti bakal gue sediain juga di description video. Kurang lebih budget yang lu perluin mungkin dari kedua alat ini sekitaran 1.300.000-an. Karena untuk mikrofonnya sendiri dibanderol sekitaran 850.000, sedangkan kalau untuk headphone-nya itu dibanderol sekitaran 500 sampai 600 ribuan kayak gitu cuy. Oke, kita langsung bahas dulu aja untuk spek dari mikrofonnya dulu lah ya. Ini ada mikrofon Fine AM8. Jadi untuk mikrofon ini jenisnya adalah dynamic microphone, yang mana dia menggunakan dual output ya. Bisa XLR, bisa USB-C. Jadi kalau misalkan lu pakai XLR, bisa dihubungin ke audio interface ataupun sound card seperti itu. Kalau misalkan lu USB-C, lu bisa langsung plug and play aja ke perangkat kayak Windows, macOS ataupun Android kayak gitu cuy. Dan mikrofon ini dia udah ada kontrol untuk RGB-nya ya. Di sini ada gain control, sama jenis mikrofonnya adalah cardioid polar pattern. Jadi bakal sensitif dalam kondisi satu arah cuy untuk audionya. Sedangkan kalau untuk di sisi lainnya ini ada port headphone jack 3,5 untuk monitoring audio, tap to mute audio button, jadi bisa mute audio, dan juga udah clean and crisp ya. Jadi artinya audionya udah pasti bakal jauh lebih bersih banget. Ini kita langsung bongkar dulu, dan handphone ini gue singkirin dulu di sini. Oke, sekarang kita langsung bongkar yang AM8 nya dulu cuy. Kita bongkar cepat aja lah ya. Oke, jadi untuk sambutan pertama dari mikrofon AM8 Fine ini dapat user guide-nya kayak gini. Nanti buat teman-teman yang kurang paham cara penggunaan ini lengkap banget sebetulnya. Cuma nanti bakal gua kasih trik simpelnya gimana biar lu penggunanya lebih mudah. Terus dapat deck stand. Deck stand-nya ini cukup berat cuy. Dan bahannya ini plastik. Kalau untuk deck stand atasan ya, lapisan ininya dratnya juga ini jenis seperti ini, dan bawahnya ada karet. Jadi ini kalau misalkan lu taruh, dia bakal ngegrip banget gitu. Lumayan bobotnya berat. Ini deck stand. Terus kalau kita buka lagi, ini ada satu kotak lagi cuy. Ini ada unit mikrofonnya. Dan ini kabel yang mana dia kabelnya jenisnya USB-C to USB-A. Nah, kabelnya ini juga dual output. Jadi kalau misalkan lu pakai USB-A, lu bisa pasang ke PC langsung atau laptop kayak gitu, atau menggunakan port Type-C juga bisa. Type-C to Type-C atau Type-C to USB micro ya. Dan Type-C nya bisa ke mikrofonnya nanti. Dapat tali lanyarnya juga buat ngerapin kabel, panjangnya 1,5 meter, lumayan panjang. Berikutnya di sini untuk unitnya nih. Set. Cakep banget cuy. Sebentar, aduh stand gue geser tuh. Nih gue geser dulu lah ya, biar enak nontonnya cuy. Oke, jadi untuk unit mikrofon AM8 Fine ampli game kurang lebih kayak gini ya. Bobotnya sih ringan karena memang dia bodinya sih ini plastik ya. Body plastik, kena plastik. Cuman ya ini shock mount-nya ini full besi, metal. Besi semua cuy. Dan untuk shock mount ini tersedia dua drat ya, jadi bisa buat boom arm stand dengan drat yang besar, dan yang paling dalam ya bawahnya ini buat ke deck stand ya, kayak gitu cuy. Jadi fleksibel. Jenisnya polar pattern cardioid dan menggunakan filter ataupun busa yang menurut gue cukup lembut sih. Beda dengan layaknya filter mikrofon pada biasanya, dan ini spoolnya terbilang cukup rapi menurut gue ya. Tuh, rapih banget cuy. Oke, ini untuk pengaturan partnernya di sini. Jadi pengaturan angle, pengunci angle-nya. Kalau misalnya lu pasang di boom arm stand kayak gini, atau lu pasang dengan deck stand-nya nanti ke sini. Di bagian atas dia terdapat touch control untuk RGB ya,
RGB lighting. RGB-nya tersedia di bagian cover putih ini nih. Terus untuk knob yang pertama ini knob mikrofon ya, knob gain mikrofon, bisa diatur besar kecilnya volume gain mikrofonnya. Dan ini untuk monitoring headphone, besar kecilnya volume headset. Di bagian samping ada keterangan fine, sampingnya lagi ada keterangan fine juga. Dan ya nggak ada apa-apa lagi. Di bagian belakangnya ada touch control, mute audio dengan logo kayak gini. Dia ada indikator merah dan hijau nanti kalau misalkan lu udah gunain ya. Terus di bawahnya nih, di bawahnya ini untuk outputnya bisa XLR. Jadi kalau misalkan pengen pasang ke audio interface dengan kabel XLR, bisa lu pasang aja ke sini langsung. Kalau misalkan lu pengen plug and play dengan kabel data bawahnya Type-C juga bisa. Dan ini ada port headphone jack 3,5 sebagai monitoring audio kalau lu pengen pakai dengan headset ataupun headphone ya untuk monitoring audionya. Banyak ringan sih, tapi ini kelas premiumnya berasa cuy, karena nggak terasa kayak murahan banget. Ini kita pasang dengan Dextend dulu biar kita tahu tongkrongannya tuh nanti kayak gimana kalau pakai Dextend. Nah kayak gitu cuy, ini cakep ya. Ya jadi kayak gini untuk AM8 ampli game. Kita sisihin dulu, taruh di sini. Sip. Sekarang kita langsung bahas yang ini ya, H9 headsetnya nih. Untuk headsetnya sendiri di sini ya, di sini udah support yang mana action quality, arti quality udah pasti bakal jauh lebih full bass karena dia menggunakan 7.1 virtual surround sound, yang mana dia tersedia untuk 7.1 surround soundnya di control box-nya cuy. Dan untuk powerful 50 mm audio driver, kompatibel with Windows, macOS, atau lu pengguna Android juga bisa. Dan selebihnya untuk speknya nih banyak ya, nanti bakal gue jelasin aja ya tata letaknya. Terus ya tuh ini control box-nya kurang lebih kayak gini ya, control box-nya. Dan ini kalau misalkan lu pakai USB in control, jadi PC, macOS, PS4, PS5, Xbox, kompatibel yang lain juga bisa. Yaudah ini kita bongkar aja. H9 ampli game fine. Sama sambutan utamanya ada kartu user guide-nya dari Fine. Dikasih lagi kayak gini. Kalau tadi mikrofon, ini headphone-nya. Dan ini ada kabel ya. Ini kabel. Nah, ini control box-nya teman-teman. Jadi untuk control box-nya kurang lebih kayak gini. Dia jenis kabelnya braided, tebal, dan ini ada sedikit kayak lingkaran antena untuk menjaga konektivitas yang lebih stabil. Dan ini USB 2.0 ya. Untuk USB-nya dia USB 2.0. Control box-nya seperti ini, surround sound 7.1 ya, 7.1. Dan ini bisa kontrol untuk headphone, besar kecilnya headphone, besar kecilnya gain mikrofon, dan untuk switch untuk mute audio mikrofon. Dari sini ya, kelihatan nggak? Nah, dan di bawahnya ada port headphone jack 3,5 dan di belakangnya ada penjepit ya. Jadi kalau control box-nya lu pengen pasang di kerah baju atau di outfit lu, ini udah bakal nyaman banget kalau misalnya lu pengen kontrol audio nanti. Lanjut lagi di boxnya lagi, ini masih ada cuy. Oke, di boxnya sendiri ini masih ada, ini mikrofonnya ya. Mikrofonnya plug and play, bisa dicabut ya. Jadi untuk mikrofonnya ini menggunakan jenis jack 3,5 TRS, dan ini mikrofonnya Omni sih biasanya. Jadi untuk ruangan sekitar pasti bakal tetap dapat. Jadi kalau misalkan lu pengen setup gaming dengan mikrofonnya langsung bisa, dengan control box, tanpa control box kayak gitu, atau dengan mikrofonnya nanti. Dan ya ini dia headphone-nya ya, headphone-nya ini gue singkirin dulu deh. Nah, sip. Ya, untuk headphone-nya fisiknya kayak gini cuy, ringan banget, ringan. Dan ini menurut gue harusnya dengan headphone bobot yang cukup ringan kayak gini tuh nggak bakal pegel banget ya untuk penggunaan jangka lama. Karena headphone yang terlihat lebih elegan, soft, dan warnanya seperti ini tuh lebih nyaman gitu digunain, walaupun apalagi dengan bobot yang posisi seperti ini, ringan banget. Headbandnya ya tebal, namun nggak begitu tebal banget untuk headbandnya, jadi ini cukup ngelindungin kepala lah menurut gua. Di atas ada keterangan fine. Untuk earmuffnya
Luarnya ini non RGB dengan warna hitam, namun ada sedikit logo Fine Fine ya, seperti ini. Kiri kanan sama. Terus earmuff dalamnya juga ini terbilang cukup tebal menurut gua. Bagian yang kanan ataupun yang kiri. Dan karena kondisinya sedikit oval, jadi bakal nyaman sih menurut gua. Kalau misalkan lu pasang ke daun telinga, dan ini bakal kedap banget cuy. Jadi suara tuh nggak bakal kedengeran ya dari luar ya. Jadi bakal rapat banget. Terus di bawahnya ada port headphone jack 3,5 untuk mikrofon. Ya, port mikrofon 3,5 3,5 mikrofon. Yang mana ini bisa langsung dipasang dengan mikrofonnya. Karena bisa dicabut pasang ya. Kalau misalkan lu buat audio sih nggak perlu pakai mikrofon ya. Ini kita pasang dulu. Pemasangannya seperti ini. Tinggal plug and play. Nah, kayak gitu. Dan ini fleksibel, bisa diatur dengan jarak kondisi pembicaraan lu lah. Jenis kabelnya braided TRRS, yang mana nih nanti kalau misalkan dihubungin ke bagian control boxnya ya, lu bisa pasang kayak gini. Nih cuy, kesini ya, lu pasang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen ke PC, berarti lu bisa lewat jalur USB. Yang ini untuk headphone-nya seperti itu, PC, laptop kayak gitu ya. Atau mungkin lu tanpa control box, lu bisa pasang langsung ke smartphone lewat port ini, jack 3,5, atau lu ke PS ya, Nintendo bisa. Kalau misalkan handphone lu yang nggak ada port headphone jack 3,5-nya, lu bisa pakai control box-nya aja, lu pasang. Dan untuk USB-nya lu pasang dengan port charging yang biasa lu pakai, converter lagi. Misalkan Type C, lu beli converternya aja Type C. Pakai converter yang 5.000-an juga udah lebih dari cukup. Oh ya, satu lagi, ini fleksibel, jadi nggak bakal khawatir mudah patah. Dan ini bisa di-adjust ya, besar kecil mengikuti ukuran kepala. Nah, bagian kanan ataupun bagian kiri, ya kanan tadi kiri. Sip gitu. Nah, di sini gue lebih suka setup kalau misalkan buat gaming dengan mikrofon, lebih baik begini nih. Jadi setupnya saran gue lebih asik kayak gini. Untuk headphone yang ini, lu bisa langsung aja pakai port headphone jack 3,5, lu hubungkan ke bagian monitoring audio, port headphone yang ada di mikrofon AM8 ampli game Fine Fine ini, lu pasang sini. Tujuannya apa? Nanti fungsinya lu bakal dapat knob untuk audionya jauh lebih besar ataupun lebih kecil. Kelemahannya, ya lu nggak bisa menggunakan surround sound di 7.1, itu aja sih. Terus berikutnya, karena kita udah ngendalin mikrofon ini nanti dari sini, ya, buat on mic dan segala macam hal, ini untuk mikrofon ini udah nggak perlu digunain lagi, karena nanti kita bakal fokus ke sini. Cuma nanti bakal ada scene yang bakal gua liatin, hasil audio mikrofonnya dari headphone ini juga seperti apa, gitu cuy. Nah, kayak gitu. Dan nanti untuk menghubungkan si mikrofon ini, lu bisa langsung pasang aja dengan kabel data mikrofonnya yang udah tadi dikasih. Lu bisa pasang dengan Type C, pasang aja ke sini. Kalau misalkan lu pengen mudah, nggak mau ribet pakai audio interface, bisa pasang ke sini. Dan nanti untuk port USB-nya, yang ini ya, ujung port USB-nya, lu bisa langsung pasang aja sesuai dengan perangkat yang lu pakai. Misalkan lu ke PC, lu bisa langsung pasang ke PC atau ke laptop, bisa juga kayak gitu. Atau ke handphone juga bisa. Kalau Type C ya tinggal pasang kayak gitu ya. Dan ya udah, ini kita langsung demo aja dan hasilnya kurang lebih seperti ini untuk kombinasi mikrofon AM8 Fine Fine dan juga headphone ataupun headset dari Fine Fine H9 ampli game. Kurang lebih kayak gini cuy. Oke, jadi untuk hasil audio dari mikrofon Fine Fine AM8 yang mana gue hubungkan langsung dengan headphone, ya hasil audionya kurang lebih kayak gini cuy. Di sini kondisinya gue menggunakan gain kurang lebih ya full ataupun di 10 dB, dan ini udah ada setup RGB-nya yang mana lu bisa custom ya menggunakan touch control yang paling atas ini nih. Lu tinggal touch aja kalau misalkan band di change, ganti gitu cuy. Dan ini banyak banget beberapa pilihannya. Begitupun buat teman-teman yang kagak suka setup ataupun gimmick-gimmickan RGB, sebetulnya untuk RGB dari mikrofonnya juga bisa lu nonaktifin teman-teman. Dengan cara lu tinggal touch controlnya, lu tahan aja, di push lu tahan beberapa detik sampai nanti dia RGB-nya langsung nonaktif dengan sendirinya. Simple aja kayak gitu.
Nah, kalau mau nyalain lagi ya lu bisa nyalain lagi, lu bisa change lagi, touch lagi aja kalau misalkan mau diganti. Dan ya, ini ada kontrol mute audio paling bawah. Kalau misalkan lu pengen di mute audio ya, sekiranya lu ada lagi live streaming game ataupun lagi main game, pengen dimatiin gitu mikrofonnya, nggak usah di plug and play, cabut pasang, tinggal di touch aja. Lu sentuh aja. Cukup satu sentuhan, audio mikrofon langsung ke mute. Kayak gitu, simple. Dan untuk headphone-nya, ini udah enak banget. Misalkan lu pasang buat main game, ya udah setup lu lebih simple. Jadi kalau misalkan lu pengen main buat menggunakan handphone, lu pasang kabelnya, lu main begini udah enak banget cuy. Udah paling setup live stream paling sederhana. Ya gambarannya mungkin kayak gini nanti hasilnya. Karena di sini gue setupnya gue pasang ke PC dan hasilnya seperti ini. Ya lumayan cuy. Simple, sederhana, live streaming, tapi budget yang menurut gua nggak terlalu mahal-mahal banget. Dengan dua alat sekaligus langsung dapet di 1.300.000, tapi udah dapet dua peralatan audio untuk live stream game dari Fine AM8 dan H9. Menurut gua ini udah paling oke banget cuy. Dan control boxnya juga udah mantep banget. Dari mikrofonnya kalau misalkan lu pengen dipasang ya di kerah baju lu kayak gitu. Ya udah, mungkin kurang lebih kayak gini aja untuk pembahasan dari audio mikrofon dan headphone buat teman-teman yang suka setup gaming, live stream. Biar hasilnya jauh lebih proper, teman-teman. Buat kalian yang tertarik, nanti langsung bisa check out aja melalui keranjang video ini. Nanti bakal gue sediain link produknya di deskripsi video. Zombie Apocalypse.